Dan jika kamu adalah ayah, janganlah membuat anak-anakmu sakit hati. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-15 di dalam serial pembahasan kitab Efesus dengan tema Menampilkan Hikmat Tuhan dalam Keluarga Kita. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Efesus pasal 5 ayat 22 hingga pasal yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jika kamu seorang istri, hendaklah kamu menaati suamimu sama seperti menaati Tuhan Yesus. Karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala dari seluruh jemaat Allah. Sebagai tubuh Kristus, kita taat kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita. Jadi, sebagaimana seluruh jemaat menaati kehendak Kristus, begitu jugalah istri menaati kemauan suaminya dalam segala hal. Sebaliknya, jika kamu seorang suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat Allah. Dia bahkan mempersembahkan dirinya sebagai kurban bagi kita, supaya kita disucikan dan menjadi miliknya yang istimewa. Kita juga disucikan melalui firman Allah yang sudah Yesus ajarkan. Firman itu bagaikan air murni yang membersihkan kita. Untuk itulah Kristus mati bagi kita, supaya kita sebagai kesatuan jemaatnya dikhususkan bagi dirinya sendiri, seperti seorang pengantin laki-laki mengambil seorang pengantin perempuan sebagai istrinya. Maksudnya, kita disucikan dan dimuliakan secara khusus untuk menetap bersama Kristus, tanpa dosa, tanpa kesalahan, dan tanpa noda apapun. Demikianlah setiap suami harus mengasihi istrinya sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Karena mengasihi istri adalah sama seperti mengasihi dirinya sendiri. Tidak ada orang yang pernah membenci tubuhnya sendiri. Setiap orang memberi makan tubuhnya serta merawatnya. Itulah yang selalu dilakukan Tuhan Yesus untuk jemaatnya. Karena kita adalah anggota tubuhnya, ibarat daging dan tulangnya sendiri, hal itu sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Dalam pernikahan, seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka berdua menjadi satu. Ajaran yang baru saja saya tuliskan itu sangat dalam artinya. Tetapi arti yang mau saya tegaskan adalah tentang Kristus dan kesatuan seluruh jemaatnya. Jadi, inilah kesimpulannya. Setiap suami harus mengasihi istrinya sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Dan istri harus menghormati suaminya. Jika kamu adalah anak, taatilah orang tuamu. Karena pengikut Kristus sudah seharusnya melakukan hal itu. Ingatlah perintah Tuhan yang mengatakan, hormatilah ayah ibumu. Itulah perintah pertama yang disertai dengan janji Allah, supaya kamu hidup sejahtera dan panjang umur di dunia ini. Dan jika kamu adalah ayah,
Janganlah membuat anak-anakmu sakit hati, tetapi besarkanlah mereka dengan didikan dan nasihat yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Jika kamu adalah budak, hendaklah kamu menaati Tuanmu yang di dunia ini dengan rasa takut dan penuh hormat. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, sama seperti kamu menaati Kristus. Ikutilah kemauan mereka selalu, baik pada waktu mereka ada maupun tidak ada. Janganlah hanya berpura-pura kerja, karena majikanmu yang sesungguhnya adalah Kristus. Jadi hendaklah kamu melayani para majikan di dunia dengan sepenuh hati dan sesuai dengan kemauan Allah. Kerjakanlah tugasmu dengan senang hati, karena sebenarnya yang sedang kamu layani adalah Tuhan Yesus, bukan manusia. Ingatlah bahwa Tuhan akan memberikan upah kepada setiap orang yang melakukan kebaikan, baik orang yang hidup sebagai budak maupun yang bukan budak. Sebaliknya, jika kamu adalah majikan, bersikaplah yang baik terhadap budak-budakmu. Jangan pernah mengancam mereka. Ingatlah bahwa kamu dan mereka mempunyai penguasa yang sama di surga, yang menghakimi setiap orang dengan tidak pandang muka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 dan ayat 9. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di bagian ini Paulus telah menjelaskan bagaimana kita dapat berjalan sesuai dengan panggilan yang dengannya kamu dipanggil. Di dalam Efesus 4 ayat 1, kita telah melihat bahwa perilaku yang layak atas panggilan itu mencakup berjalan di dalam kesatuan, sudah kita bahas di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Kemudian berjalan dalam kebenaran dan kekudusan, sudah juga kita bahas di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai ayat 32. Lalu berjalan dalam kasih, berjalan dalam terang, dan berjalan dengan bijaksana, sudah juga kita bahas di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 21. Dalam apa yang mungkin tampak pada awalnya sebagai perubahan arah yang tiba-tiba, Paulus mulai menggambarkan bagaimana berbagai anggota tubuh harus berperilaku. Efesus 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat 9. Kemudian di dalamnya ada membahas tentang tanggung jawab istri di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Lalu ada tanggung jawab suami di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Lalu ada juga membahas tentang tanggung jawab anak-anak di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Lalu ada tanggung jawab seorang ayah Efesus 6 ayat 4. Tanggung jawab pelayan Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Tanggung jawab tuan Efesus 6 ayat 9. Tetapi pokok bahasan sebenarnya tidak terjadi begitu saja seperti kelihatannya. Karena Paulus telah menyebutkan sebelumnya bagaimana gereja harus memberitahukan berbagai hikmat Allah. Efesus 3 ayat 10. Bagaimana kita harus berjalan dalam kebijaksanaan. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Dan melalui hubungan keluarga, kita sering dapat melakukan ini lebih berhasil daripada dengan cara lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, melalui keluarga lah kita banyak berinteraksi dengan masyarakat tempat kita tinggal. Melalui pernikahan, anggota keluarga langsung berhubungan dengan keluarga lain, misalnya mertua, besan, ataupun ipar. Melalui anak-anak, kita mengembangkan hubungan dengan orang-orang di sekolah mereka, lingkungan mereka, dan sekitarnya. Jadi melalui keluarga kita memiliki potensi besar untuk menunjukkan hikmat Tuhan. Prinsip yang sama yang mendasari pesan Injil, yakni ketundukan, kasih, pengorbanan, kepatuhan, kejujuran, keadilan harus ditampilkan dalam hubungan keluarga kita. Dengan contoh ataupun dengan teladan, kemudian kita dapat menunjukkan dalam keluarga kita apa yang benar-benar baik
dan benar, yaitu kehendak Tuhan, dan mempersiapkan orang lain untuk menerima pesan Injil. Jadi Paulus tidak secara tiba-tiba mengubah arah, tetapi terus berbicara tentang hal-hal semacam itu yang penting untuk memiliki perjalanan yang layak untuk panggilan yang dengannya kita semua dipanggil. Pertimbangkan dan perhatikan kemudian bagaimana mereka yang berjalan dengan layak berperilaku sehubungan dengan yang pertama, tanggung jawab pernikahan yang dibahas di dalam pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Khusus di ayat 22 sampai 24 itu adalah membahas tentang tugas istri. Mereka harus tunduk kepada suami mereka dalam segala hal, sama seperti mereka harus tunduk kepada Tuhan, seperti kepada Tuhan, sama seperti gereja tunduk kepada Kristus. Alasannya, suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Setiap kali kita memiliki organisasi yang fungsional, kita harus memiliki beberapa rantai otoritas. Dalam keluarga, adalah kehendak Allah bahwa suami menjadi kepala istri dan orang tua atas anak-anaknya. Inilah kesempatan bagi istri untuk menunjukkan hikmat dan nilai dari prinsip penting dalam kehendak Tuhan, yakni ketundukan. Yesus mengajar baik melalui perkataan maupun contoh tentang pentingnya ketundukan di dalam Yohanes 13 ayat 12 sampai 17, lalu di dalam Markus 10 ayat 42 sampai 45. Memang kita semua harus tunduk dalam satu atau lain cara, sebagaimana diajarkan di dalam Yakobus 4 ayat 7, Efesus 5 ayat 21. Melalui ketundukan mereka, para istri membuktikan kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam hal-hal seperti itu. Lalu ada tugas suami yang dibahas di dalam ayat 25 sampai ayat 30. Mereka harus mengasihi istri mereka, sama seperti Kristus mengasihi gereja, yaitu dengan kasih pengorbanan yang dirancang untuk memberkati dan memberi manfaat bagi istri mereka, sama seperti mereka mengasihi tubuh mereka sendiri, yaitu dengan kasih yang memelihara dan menyayangi istri mereka. Sama seperti para istri memiliki kesempatan untuk menunjukkan hikmat Allah tentang ketundukan, demikian pula para suami diberi kesempatan untuk menunjukkan kasih Kristus. Sebagai kepala atas gerejanya, Yesus memerintah sebagai raja yang baik hati. Beberapa orang berpikir konsep seperti raja yang baik hati tidak mungkin seperti pepatah, kekuasaan rusak, kekuasaan absolut rusak secara mutlak. Tetapi ketika seorang suami menjalankan otoritasnya sebagai kepala keluarga dengan jenis kasih yang Yesus tunjukkan saat memerintah gerejanya, mereka tidak hanya menunjukkan kemungkinan, tetapi juga kebijaksanaan pemerintah yang baik hati. Memang pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita dapat mencerminkan hubungan yang ada antara Kristus dan gerejanya, yakni di dalam ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Tapi ini hanya bisa terjadi jika seorang suami menjalankan otoritas dengan penuh kasih sebagaimana yang ada di dalam ayat 33a. Seorang istri tunduk kepada suaminya dengan hormat, ayat 33b. Sama seperti ada tanggung jawab pernikahan, jadi ada tanggung jawab keluarga yang dapat kita baca di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 9. Yang pertama adalah tugas anak, dibahas di dalam ayat 1 sampai ayat 3. Anak-anak harus menaati orang tua mereka dengan cara menghormati mereka. Tentu saja ada manfaat sementara untuk ketaatan seperti itu. Semoga kamu baik-baik saja. Tetapi ada juga akibat-akibat rohani, yakni di dalam Kolose 3 ayat 20, sebab inilah yang berkenan kepada Tuhan, dan dengan keteladanan mereka, anak-anak dapat menunjukkan nilai ketaatan kepada perintah Allah. Lalu ada tugas ayah di dalam ayat yang keempat.
ayat di sini bermuatan negatif dan positif. Jangan memprovokasi anak-anak untuk murka, yaitu disiplin tanpa kasih. Lakukan dengan membawa mereka dalam pelatihan dan nasihat Tuhan, yaitu disiplin ditempah dengan kasih. Di dunia, orang biasanya jatuh ke dalam dua ekstrim dalam membesarkan anak. Disiplin tanpa kasih adalah melakukan pelecehan terhadap anak-anak, baik secara verbatim maupun secara fisik. Kasih tanpa disiplin menjadi permisif. Tetapi ketika para ayah dengan benar mengelola kasih dan disiplin, dengan teladan mereka menunjukkan bagaimana Allah membesarkan anak-anaknya sendiri dalam keluarga Allah. Ibrani 12 ayat 5-11. Lalu ada tugas pelayan ataupun tugas karyawan dibahas di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Pada abad pertama Masehi, pelayan adalah bagian yang rumit dari banyak rumah tangga yang mungkin menjelaskan Paulus termasuk instruksi kepada mereka, dan tuan di dalam perikop ini bersifat paralel. Kalau kita baca di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1. Orang Kristen yang menjadi pelayan diharapkan untuk memberikan contoh ketaatan yang tepat yang dituntut dari semua orang Kristen. Ketaatan dengan takut dan gentar. Ketaatan dalam ketulusan hati, seperti kepada Kristus sendiri. Ketaatan dengan niat baik, seperti kepada Tuhan. Ketaatan dengan pemahaman bahwa Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Dengan cara ini, bahwa para budak pun dapat menunjukkan dengan contoh apa kepatuhan sejati menurut kehendak Tuhan. Lalu ada tugas tuan di dalam ayat yang ke-9. Orang-orang Kristen yang memiliki karyawan seperti Filemon dituntut untuk memperlakukan pelayan mereka dengan cara yang sangat khusus. Lakukan hal yang sama kepada mereka, yaitu perlakuan mereka terhadap pelayan harus diatur oleh prinsip yang sama yang diberikan kepada para karyawan, dengan takut dan gentar, dengan ketulusan hati seperti kepada Kristus, bukan dengan semena-mena tetapi sebagai hamba Kristus, melakukan kehendak Tuhan dari hati dengan niat baik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mengetahui bahwa apapun yang baik yang dilakukan seseorang, dia akan menerima yang sama dari Tuhan. Secara khusus, pemilik pelayan Kristen harus berhenti mengancam dan mengingat bahwa Tuhan tidak menghormati orang yang demikian. Melalui teladan mereka, para guru dapat mendemonstrasikan pelaksanaan otoritas yang tepat dan mengungkapkan banyak hal tentang bagaimana guru kita di surga memerintah atas kita dalam kerajaan Allah. Sebagai kesimpulan, bagaimana kita berperilaku dalam pernikahan dan hubungan keluarga kita dapat sangat mempengaruhi upaya kita untuk menyatakan berbagai hikmat Allah. Pernikahan dan keluarga yang tidak berfungsi hanya berguna untuk mendustakan klaim yang kita buat tentang Injil dan kekuatannya untuk mengubah kehidupan. Sedangkan pernikahan dan keluarga berdasarkan ajaran firman Tuhan dapat berbicara banyak mengenai nilai dari asas-asas yang melekat dalam Injil. Prinsip-prinsip seperti menyerahkan diri kepada Tuhan dan orang lain yang berwenang, menjalankan otoritas dengan kasih yang berkorban, mematuhi mereka yang ditempatkan di atas kita oleh Tuhan, mengembangkan orang lain melalui pelatihan dan nasihat, bukan intimidasi, memberikan pelayanan yang tulus, tidak munafik, menjalankan otoritas dengan keadilan dan kejujuran. Jadi saatnya kita berusaha untuk berjalan layaknya untuk panggilan yang kita miliki di dalam Kristus. Jangan mengabaikan area-area di mana paling penting untuk memiliki perjalanan yang layak dalam pernikahan dan keluarga kita. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya nasihat Rasul Paulus di dalam surat Efesus ini boleh menopang kita sebagai anggota keluarga Allah untuk menjadi saksi dimanapun Tuhan mengutus kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.